Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi bersama saya di channel Guru Gunung. Dan seperti biasa kali ini kita akan belajar tentang salah satu materi bahasa Inggris yang berjudul kalimat tanya. Dan sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang kalimat tanya dalam bahasa Inggris, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan untuk Bapak Ibu Guru yang ingin mendapatkan file presentasi dari video ini, silahkan bisa diunduh di kolom deskripsi. Dan langsung saja kita bahas materi kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang pengertian dari kalimat tanya. Kalimat tanya merupakan kalimat yang mengandung makna sebuah pertanyaan kepada pihak lain untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Dan selanjutnya untuk jenis-jenis kalimat tanya dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebut dengan yes no questions. Pertanyaan ya tidak. Apa itu yes no questions? Yes no questions adalah kalimat tanya yang jawabannya terdiri dari dua pilihan, yaitu ya atau tidak. Jadi jika kalian menemukan pertanyaan yang bentuknya yes no questions, jawabannya tinggal pilih ya atau tidak. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri dari yes no questions adalah biasanya diawali dengan auxiliary verb atau kata kerja bantu. Kata kerja bantu itu apa saja? Ada be, ya, ada be kan jenisnya macam-macam. Ada is, am, are, was atau were jika dalam bentuk lampau. Kemudian ada juga do, ya. Yes no question kadang juga diawali dengan do atau bentuk perubahannya seperti does dan did. Kemudian ada have atau has atau had, dan ada model seperti can, could, seperti itu ya. Berikutnya ini adalah contoh yes no questions yang diawali dengan be. Be nya itu apa saja? Ada is, am, are, was atau were. Dan be ini nanti jika letaknya di depan kalimat tanya maka diartikan apakah. Contoh, kita akan membahas tentang yes no questions yang depannya diawali dengan kata is. Contoh kalimatnya adalah is she a doctor? Apakah dia seorang dokter? Is atau be ini di depan kita artikan apakah. Maka karena ini termasuk yes no questions, jawabannya hanya ada dua pilihan, yaitu yes atau no. Jika ingin menjawab dengan singkat, cukup pilih yes atau no. Dan untuk jawaban lengkapnya caranya adalah pertama, misal kita pilih yes, jika jawabannya iya maka yes, kemudian sertakan subjeknya. Subjeknya itu adalah yang ditanyakan ya, yes, si subjeknya she, kemudian to be-nya atau ini kata tanya yang ada di awal kalimat is, jadinya yes she is. Bagaimana jika jawabannya tidak atau no? Jika jawabannya tidak atau no, maka rumusnya sama seperti ini ya. Kita tambahkan subjek, subjeknya she, kemudian ini to be-nya is, dan tambahkan not. Bedanya jika no itu ketambahan not di akhir kalimat. Berikutnya contoh yes no questions yang diawali dengan to be, are. Contoh kalimatnya, are you hungry? Apakah kamu lapar? Jika jawabannya ya maka yes. Nah, karena ini yang ditanya you atau kamu, maka jawabannya adalah saya atau I. Jadinya yes I, dan kita sesuaikan to be dari I adalah am ya, jadinya yes I am. Bukan yes you are, tapi yes I am. Karena yang ditanya kamu, jadi jawabannya adalah saya. Jika jawabannya no, maka hampir sama dengan yang di atas ini, tinggal tambahkan subjek dan to be-nya no I am, dan jangan lupa tambahkan not di akhir kalimat.
Berikutnya contoh yang menggunakan were. Artinya sama, yaitu apakah were they angry? Apakah mereka marah? Maka jika jawabannya yes, yes, they, ini subjeknya ya, kemudian to be-nya were. Yes, they were. Jika no atau tidak, maka no, they were not. Tidak, mereka tidak marah. No, they were. Sama seperti ini, tambahkan not di akhir kalimat. Nah, ini adalah contoh yes no questions yang diawali dengan be. Bisa berupa is, am, are, was, atau were. Berikutnya adalah yes no questions yang diawali dengan auxiliary verb, yaitu do, does, atau did. Sama, jika do, does, atau did berada di awal kalimat tanya, maka kita artikan apakah. Contoh yang menggunakan kata do adalah do you like steak? Apakah kamu suka steak? Apakah kamu suka steak? Jawabannya jika yes, yes. Ingat, kalau you maka akan berubah jadi I. Yes, I. Kita lihat kata tanyanya do. Jadinya yes, I do. Jika jawabannya tidak, no, I don't. No, I do not. Do not bisa disingkat menjadi don't. Ya. Jadi kalian bisa menggunakan no I do not atau no I don't untuk mempersingkat kalimatnya. Berikutnya contoh yes no questions yang menggunakan awalan does. Artinya sama, apakah? Does she go to school? Apakah dia berangkat sekolah? Jika jawabannya yes, yes, kita kasih subjeknya she, kemudian kata tanyanya does, jadinya yes she does. Jika jawabannya tidak, maka jawaban lengkapnya adalah no. Sama seperti ini ya, no, she, subjeknya ini ya, tambahkan does, kata tanyanya, kemudian tambahkan not di akhir kalimat, jadinya no, she does not. Atau does not jika mau disingkat bisa menggunakan kata doesn't, o-nya hilang dan tambahkan petik 1 di atas ya. Dan ini digabung hampir mirip seperti ini. Berikutnya contoh yes no questions yang diawali dengan kata did. Be, maksud saya kata kerja bantu did ya. Contoh pertanyaannya, did you study last night? Apakah kamu belajar kemarin malam? Maka jawabannya jika yes, yes, you berubah jadi I, kemudian tambahkan kata tanyanya yaitu did. Yes, I did. Jika jawabannya tidak, no, sama seperti ini, I did not. Did not bisa disingkat menjadi didn't. O-nya hilang, kasih petik 1 seperti ini. Berikutnya adalah yes no questions yang diawali dengan kata have atau has atau had. Kita mulai dari have. Contoh kalimatnya adalah have you eaten yet? Kita artikan apakah kamu sudah makan? Maka jika jawabannya ya adalah jadinya yes, you berubah menjadi I, kata tanyanya have, jadinya yes, I have. Jika jawabannya tidak, maka akan berubah menjadi no, I have not, atau disingkat no, I haven't. Haven't sama saja dengan have not. Apakah kamu sudah makan? Ya, saya sudah. Tidak, saya belum makan. Berikutnya, contoh yes no questions yang menggunakan kata has. Contoh kalimatnya adalah has she done the homework? Apakah dia sudah mengerjakan PR? Jika jawabannya yes, maka yes, kemudian tambahkan subjeknya yes she dan has. Yes she has. Atau jika jawabannya tidak, maka jawabannya adalah no, she has not, bisa disingkat menjadi hasn't. Jadinya no, she hasn't. Berikutnya contoh yes no questions yang menggunakan awalan had. Had they visited Rome before? Apakah mereka sudah pernah mengunjungi Roma? Jika sudah, maka jawabannya yes, they had.
Atau jika jawabannya tidak, maka no, they had, sama seperti ini, tambahkan not, bisa disingkat menjadi hadn't. Nah, ini adalah contoh yes no questions yang menggunakan have, has, atau had. Nah, berikutnya adalah contoh yes no questions yang menggunakan atau diawali dengan modals. Contoh yang pertama menggunakan kata can. Can artinya bisa. Jika dibuat dalam kalimat tanya, contohnya seperti ini, can he sing, maka artinya adalah bisakah dia menyanyi, atau apakah dia bisa menyanyi. Jika jawabannya iya, maka yes, kemudian he can, jadinya yes he can. Jika jawabannya tidak, maka no, he cannot, atau disingkat menjadi can't. No, he can't. Berikutnya contoh modals could. Could you help me? Bisakah kamu membantu saya? Atau apakah kamu bisa membantu saya? Jika jawabannya ya, maka yes, you berubah menjadi I, dan tambahkan kata tanya di awal kalimat could, jadinya yes, I could. Jika jawabannya tidak, maka no, I could not, atau disingkat no, I couldn't. Berikutnya, contoh yes no questions yang diawali dengan kata should atau seharusnya. Should I open the door? Artinya, haruskah saya membuka pintu, atau apakah saya seharusnya membuka pintu? Jika jawabannya ya, maka yes. Karena yang ditanya adalah I, maka jawabannya you. Yes, you, tambahkan kata tanya di awal kalimat yaitu should, jadinya yes, you should. Atau jika jawabannya tidak, maka jadinya no, you should not, atau no, you shouldn't. Sama seperti ini, tinggal kita menambahkan not di akhir kalimat untuk yang jawaban no atau tidak. Jenis yes no question, jenis kalimat tanya yang kedua yaitu yang disebut dengan WH questions ya. Biasanya kita kenal dengan 5W 1H, namun sebenarnya ada banyak W ya dan H. Cuma untuk pengetahuan kita saja, kita belajar dasarnya. Pengertian dari WH questions adalah sekumpulan kata tanya yang digunakan untuk menanyakan suatu hal seperti orang, benda, waktu, tempat, alasan, cara, dan lain-lain. Nah, contohnya ini W yang pertama ada what, artinya apa. Digunakan untuk menanyakan informasi dari suatu hal. Contoh, what is Peter doing? Apa yang dilakukan Peter? Nah, kalau kalian ingin menjawab dengan singkat, misal di situ jawabannya si Peter sedang menulis di papan tulis, cukup kalian jawab dengan writing on the blackboard, sedang menulis di papan tulis. Jika ingin menjawab dengan jawaban yang lengkap, maka kita ulang pertanyaannya, apa yang sedang dilakukan Peter? Peter sedang menulis di papan tulis, berarti Peter kita ganti dengan he karena dia laki-laki, is writing on the blackboard. Kita sebutkan ulang Peternya dengan menggunakan kata ganti he dan be di sini ya, karena di sini juga ada be-nya. Berikutnya W yang kedua ada who, tulisannya WHO tapi jawabannya who ya, W-nya hilang. Digunakan untuk menanyakan orang. Contoh, who is that girl? Siapa gadis itu? Kalau jawabannya singkat, maka my sister, saudari saya. Dia saudari saya. Kalau mau jawaban yang lengkap, maka kita ulang pertanyaannya. That girl kita ganti dengan she.
Jangan lupa dikasih to be. She is my sister. Ini adalah contoh jawaban yang lengkap untuk kata tanya who. W berikutnya ada when, artinya kapan, digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh kalimat tanyanya, when do you go to school? Kapan kamu berangkat sekolah? Karena ini kata tanyanya kapan, pasti jawabannya berupa kata keterangan waktu. Di sini dijawab at 7 o'clock in the morning, pada pukul 7 pagi hari. Atau jika kalian ingin menjawab dengan jawaban yang lengkap, ya, ini berarti contoh jawaban singkat. Jawaban lengkapnya kita ulang pertanyaannya. When do you go to school? Berarti jawabannya I go to school. You berubah jadi I ya. I go to school at 7 o'clock in the morning. Saya berangkat sekolah pukul 7 di pagi hari. W berikutnya ada where, artinya di mana, digunakan untuk menanyakan tempat. Contoh, where do you want to go? Kemana kamu akan pergi? Jawabannya harus berupa kata keterangan tempat. Ini jawaban lengkapnya ya. I want to go. Saya ingin pergi ke zoo, to the zoo, ke kebun binatang. Jika dijawab zoo saja sudah cukup. Itu juga jawaban yang benar dalam bentuk jawaban singkat. W berikutnya ada why, artinya mengapa, digunakan untuk menanyakan sebab akibat. Contohnya, why do you come late? Kenapa kamu terlambat? Biasanya kalau pertanyaan why itu jawabannya diawali dengan because atau karena, because I've got flat tire, karena ban saya kempes atau bocor. Nah, setelah 5W tadi ada ketambahan 1 yaitu H ya. 5W plus 1H, H-nya yaitu how. How artinya adalah bagaimana. Digunakan untuk menanyakan cara. Contoh, how do you go to Jakarta? Bagaimana kamu pergi ke Jakarta? Maka jika jawabannya lengkap, kita bisa mengulang pertanyaannya dengan mengganti you menjadi I. I go to Jakarta. Saya pergi ke Jakarta dengan menggunakan apa? Misalnya by train, dengan menggunakan kereta api atau naik kereta api. Nah, ini adalah contoh kata tanya yang menggunakan how. Namun how tidak selalu berarti bagaimana jika ketambahan beberapa kata atau frase. Contohnya, yang pertama ada how often, artinya berapa sering atau seberapa sering. Digunakan untuk menanyakan intensitas keseringan. Contoh, how often do you clean your bedroom? Berapa sering kamu membersihkan kamarmu? Nah, jawaban singkatnya bisa kalian jawab dengan every day, setiap hari. Atau kalau mau jawaban yang lengkap, kita ulang pertanyaannya. You berubah menjadi I clean my bedroom every day. Ini adalah contoh jawaban yang lengkap dari kata tanya how often, yang artinya berapa sering. How berikutnya, how, jika ketambahan far maka artinya berapa jauh. Digunakan untuk menanyakan jarak. Contoh, how far is your house from school? Berapa jauh rumahmu dari sekolah? It's about 2 kilometers. Sekitar 2 kilometer. Berikutnya ada how many. How many artinya berapa banyak. Digunakan untuk menanyakan jumlah. Contoh, how many brothers do you have? Berapa banyak saudara yang kamu miliki? I have 3 brothers. Kalau mau jawaban singkat, cukup jawab 3. Itu sudah cukup. Berikutnya, how jika ditambahkan kata much akan berarti berapa harga. Namun how much juga bisa berarti menanyakan jumlah untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable nouns. Nah, untuk yang ini kita fokus di harga saja. How much artinya berapa harga, digunakan untuk menanyakan harga.
Contoh kalimatnya, how much does the book cost? Berapa harga buku itu? It is 50,000 rupiah, harganya 50.000 rupiah. How, jika ditambahkan long, maka artinya adalah berapa lama. How long, berapa lama. Digunakan untuk menanyakan durasi waktu. Contoh, how long do you make this craft? Berapa lama kamu membuat kerajinan ini? Jawabannya, karena ini berapa lama berarti kata keterangan waktu. It's about a week, sekitar 1 minggu. Nah, ini yang terakhir, jika how ketambahan kata old, maka artinya adalah berapa usia. Digunakan untuk menanyakan usia atau umur. Contoh, how old is your mother? Berapa umur ibumu? She is 50 years old. Umurnya 50 tahun. Jawaban singkatnya 50 years old, itu saja sudah cukup. Dan itulah materi tentang kalimat tanya ya, mulai dari pengertian dan jenis-jenisnya. Intinya kalimat tanya itu ada 2. Yang pertama yaitu yes no questions, yang kedua WH questions. Kalian harus bisa membedakan bentuk kalimat tersebut atau jenis kalimat tersebut untuk bisa menjawab pertanyaan ya. Dan saya kira itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal soleh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.